Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah hadir menyempatkan waktunya untuk kuliah online via Zoom. Jadi hari ini adalah hari pertama kita kuliah, walaupun tidak bisa tatap muka. Jadi hari ini adalah hari perkenalan dan silabus tentang mata kuliah multimedia itu sendiri. Oke, Day One yaitu adalah perkenalan dan silabus. Muncul ya di screen kalian, slide saya. Muncul, Pak. Oke, next ya kalau gitu. Jadi outline-nya hanya ada 4 hari ini, yaitu perkenalan, kemudian ada aturan perkuliahan online daringnya, kemudian ada penilaian, yaitu bobot nilai kita saat perkuliahan online. Mulai dari tugas individunya berapa, mid test-nya berapa, kemudian UAS dan seterusnya, itu bobotnya berapa persentasi. Kalau 20% itu nilai tugas kelompok, 10% itu tugas individu dan seterusnya. Nanti saya akan tampilkan. Kemudian poin keempat adalah silabus dari mata kuliah multimedia. Jadi ada perkenalan singkat tentang apa sih multimedia itu. Kemudian apa aja yang kita bahas mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Jadi kuliah kita di multimedia itu sebanyak 16 kali pertemuan. Atau mepetnya kalau misalnya itu nggak bisa sampai 16, paling mepet kita di pertemuan 15. Saya rasa jelas ya. Saya next slide, yaitu hari satu, outline satu tadi yaitu perkenalan. Perkenalkan, nama saya itu adalah Robi Setiawan ya. Mungkin ada yang sudah kenal saya atau ada yang belum kenal. Jadi kalian cukup manggil saya Pak Obi ya, yang saya garis highlight warna biru ini ya. Saya panggil aja Pak Obi. Kenapa nggak dipanggil Pak Rob gitu, Pak Robi gitu, Rob. Saya kurang nyaman dipanggil Rob ya. Rob itu kan ya Robi Yasir. Rob itu kan Tuhan artinya ya, nggak enak. Jadi panggil aja Pak Obi gitu ya. Kemudian ini adalah nomor kontak WA saya, tercantum di sini. Kemudian ini adalah Telegram saya. WA hanya untuk sebatas chatting, tidak untuk nelpon. Saya nggak terima panggilan telepon, tapi ini untuk komunikasi lewat chatting aja. Ini aktif nomor saya ya. Kalau mau nelpon itu mungkin bisa saya angkat tapi sifatnya urgent. Mungkin diinformasikan Pak, saya butuh ini, boleh nggak saya nelpon gitu. Mungkin saya akan respon silahkan, tapi ada apa namanya beritahuan dulu kalau mau nelpon yang sifatnya urgent. Kemudian ini adalah email saya ya, roby.setiawan.jet@gmail.com ya. Ini email pribadi, silahkan juga dipakai. Kalau misalnya hubungan nilai, tugas, ini bisa dikirim ke sini. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Nggak ada. Oke, next ya. Secara singkat ini adalah experience saya atau pengalaman hidup saya ya. Mulai dari 2004 sampai dengan 2017. Dari 2004 sampai dengan 2008 sorry, itu saya adalah mahasiswa di Stikom Dinamika Bangsa, S1-nya di sini nih. Alumni lah jatuhnya ya. Kemudian sambil kuliah, sambil kerja, saya juga bergerak di kerja di animator ya 2007 sampai dengan 2008. Animator ini CV ya, bukan PT. Ini yang punya teman saya sendiri. Jadi bisa bantu-bantu kalian dapat uang. Kemudian di sini saya 2010 saya menikah sambil kerja di sini ya. Saya berhenti dari animator 2008. Saya ambil doodle dulu, sorry. Ya. Ya, saya berhenti di sini 2008, tamat ya. Tamat dari sini, saya lanjut menjadi Deputi IT Manager di salah satu perusahaan motor di Jambi ya. Kemudian saya juga menikah di sini nih. Ya. Jadi range antara 2008, di sini saya menyisipkan adalah menikah di tahun 2010. Kemudian saya berhenti dari Honda di sini ya. Saya masuk lagi di IT Programming di perkapalan saya. Di kapal tongkang saya masuk di sana, tapi posisinya adalah IT Programming. Kemudian saya berhenti di 2013, saya lanjutkan 2013 sampai 2017 menjadi marketing manager. Ya, di sini nggak aneh sih sebenarnya di marketing manager. Kenapa seperti itu? Karena yang punya perusahaan adalah orang tua saya sendiri. Jadi sifatnya saya sambil kerja, sambil bantu orang tua.
Kenapa sambil kerja sambil bantu orang tua? Karena di sini saya melanjutkan S2 saya di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, yaitu di MSI ya, Magister Sistem Informasi, dengan jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya tamat 2017. Kemudian 2017 saya ditawarin, Pak, gabung aja sama kita untuk mengajar di sini. Kemudian saya terima. Kemudian dari 2017 sampai sekarang itu posisi saya adalah dosen. Jadi saya baru sekitar 3 tahun di Stikom, di Sekolah Tinggi Universitas Dinamika Bangsa ini ya. Jadi itu dibilang dibandingkan dengan dosen-dosen sebelumnya yang sampai pengalaman 8 tahun, 10 tahun, saya terbilang baru di sini ya. Oke, jelas ada pertanyaan? Oke ya, saya lanjutkan kalau nggak ada masalah ya. Next. Kemudian ini adalah interest area saya atau bidang ketertarikan saya itu di mana ya. Saya memang dari basic saya masuk kerja, dunia kerja itu memang di bidang coding. Saya suka banget coding ya. Kemudian, sorry, saya doodle lagi. Ini. Saya memang suka coding. Saya mulai dari S1 sampai S2 sampai sekarang saya udah ngoding terus ya. Kemudian juga saya suka desain ya. Desain apa? Desain interior saya suka, desain rancang bangun ya, desain grafis kayak misalnya editing video, kemudian desain karakter ya, itu saya suka ya. Kemudian saya suka juga ketertarikan di bidang IT, di entrepreneur atau ilmu kewirausahaan. Ini juga saya suka banget baca-baca. Kemudian saya suka, pasti suka game ya. Orang nggak suka game aneh ya. Tapi sini saya juga termasuk masukin bahwa saya suka game. Game yang sama ini dua ya, online dan offline. Kemudian saya suka juga melihara ikan ya. Jadi hanya ikan gupi aja saya suka ya. Sudah beberapa jenis saya sudah punya ikan gupi, udah ternaknya udah bagus, udah banyak ya. Oke, saya cek dulu. Sudah berapa masuk? Oh, udah banyak ya. Udah 22 orang ya, udah rame kita ya. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ini udah rame nih kayaknya nih. Ada yang mau bertanya tentang saya? Mulai dari saya dulu ya, jangan nanya nilai, jangan nanyain dulu rules peraturan atau silabusnya. Karena hari ini adalah hari tentang perkenalan dan silabus mata kuliah multimedia. Silakan yang mau bertanya. Nanya apa nih? Ini kuliah online, ini kuliah saling santai ya. Silakan kalau mau nanya, jangan kaku. Ya, ada Hilda, ada Fareza, ada Adinda, Aprilita, kemudian Bagus, ada Willy, Chandra, Dila, Doni, Fadila, Fikri, Muhammad Bilal, Hanifuddin, Raden Tio, Rival, Mahendra, dan Sabilal Muhtadi ya. Sebelumnya ada pernah mengenal saya dulu nggak ya? Kalian dosen ini mahasiswa baru banget ya, masih baru bergabung. Pernah lihat saya di kantin sebelumnya? Mana suaranya nih? Tolong direspon. Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Mana sekarang pandemi ya, tambah pasti nggak pernah ketemu lagi ya. Ini ada Chandra Adi Rahmat. Suka duka coding apa Pak? Apa ini? Suka dukanya coding apa Pak? Oh, suka duka coding ya. Kalau misalnya sukanya ya kalau misalnya ada problem, ada problem ya, kemudian kita solve di situ, kita pecahin masalahnya, itu senang banget ya. Apalagi apresiasinya lewat duit tadi ya, proyekan. Itu sukanya di situ. Kalau dukanya itu kita sering di-push lewat deadline yang harusnya kita punya tenggat 1 bulan, ternyata dimajuin menjadi 2 minggu. Itu berat banget tuh codingnya. Karena ya yang proyekan kan kita rame-rame ya. Nah, teamwork-nya kalau nggak solid, yang 1 bulan harusnya 1 bulan kelar, di-push lagi menjadi 2 minggu, itu sulit duka banget ya. Kenapa? Karena ya nama kepala orang beda-beda isinya ya. Mau codingnya arah ke sini, satu lagi arahnya ke sini, ya susahnya di situ. Kalau lagi push, lagi di deadline sama proyekan, itu sulit di situ. Ya, silakan yang ada yang bertanya lagi, boleh pakai chatting atau via langsung mikrofon boleh juga.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak saya next. Oke, kayaknya next masih malu-malu ya. Saya lanjut tadi, sekarang tadi sudah sampai interest area. Mana tadi ya? Kemudian sekarang masuk ke subjek. Subjek itu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa. Pertama saya suka, kelihatan slide saya, sorry? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, ada subjeknya tentang saya mengampu mata kuliah struktur data. Itu mungkin di semester 2 ya sama kalian. Dosennya mungkin bukan saya. Kemudian ada PBO atau OOP. Ini semester ganjil, biasanya di semester 3. Kemudian ada IT entrepreneur. Nah, ini saya suka juga nih ngajar ini nih. Kenapa? Karena memang bidang saya tuh sebelumnya ada manajer marketing, kemudian manajer marketing tuh saya bergerak di bidang perumahan ya, developer kayak gitu orang tua saya. Jadi saya bagian marketingnya. Kemudian multimedia saya juga ngajarkan di sini. Multimedia itu biasanya kalau di TI itu semester ganjil semester 3, kalau di SI itu semester 5. Nah, tergantung beda-beda ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa. Ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut ya. Makin cepat makin baik ya. Oke, aturan perkuliahan ada 2 ya, aturan perkuliahan yaitu offline dan online. Kalau offline itu jelas ya, karena kita di lab biasanya menggunakan alma mater, kemudian telat maksimal 15 menit, berpakaian sopan, nggak boleh pakai sendal ya. Berpakaian sopan di sini tidak boleh memakai sendal, tapi kalau online ya bebas aja sih, nggak kelihatan kakinya bentuknya gimana, apa dia nggak pakai sepatu atau nggak pakai masker nggak masalah. Kemudian handphone set silent, kemudian kehadiran di bawah 70% tidak bisa ikut UAS. Nah, yang online tuh yang ini nih. Ya. Pertama, menggunakan laptop atau PC atau smartphone. Pilih salah satunya. Bagusnya sih menggunakan PC ataupun laptop. Kalau nggak punya ya nggak masalah. Smartphone silahkan boleh pakai. Cuman masalahnya kita kan multimedia. Nanti ada namanya software tertentu yang harus diinstal menggunakan PC ataupun laptop. Kira-kira di kelas ini yang menggunakan PC atau laptop ada berapa? Coba saya pengen tahu. Hadir, Pak. Hadir apa? Yang pakai laptop kan, Pak? Oh iya, yang pakai laptop siapa? Satu. Siapa? Sabilal ya? Nah, Ilda. Saya, Pak. Muhammad Bilal. Iya, benar. Saya, Pak. Ada banyak berarti ya. Kalau usahakan, memang kalau nggak bisa, ya sudah pakai smartphone. Berarti kalian nonton tutorial jatuhnya ya. Kalau pakai PC kan kita bisa langsung praktek. Apa masalahnya Pak? Ini kok nggak bisa diklik ini, klik itu. Ya kalau bisa menggunakan laptop lah atau PC ya. Memang sekarang memang lagi zaman susah ya. Tapi kan pendidikan nomor 1 ya. Ada nih saya Pak. Oke Raden ya, Raden Tio. Dia menggunakan PC. PC atau laptop nih? Raden? Raden? Oh, AFK nih. Sering game AFK kayak gini lah. Oh, laptop, Pak. Ya. Oke. Ini kita next aja dulu. Saya share lagi. Subjek. Oke, kita lanjut. Yaitu perkuliahan udah ya. Aturan. Oh, sorry. Yang online ini tadi. Menggunakan laptop, PC, ataupun smartphone. Kemudian aplikasi yang saya gunakan adalah Edmodo itu sebagai mandatorinya. Kemudian Zoom ini adalah secondary-nya atau alternatif. Bisa nggak kita pakai Zoom? Ya, kalau saya sih bagusnya kita ada interaksi kalau menggunakan Zoom. Tapi kalau misalnya saya berhalangan atau nggak bisa live Zoom, biasanya saya rekam video saya kemudian saya upload di Edmodo. Ini nggak mungkin ya, nggak tiap minggu kita menggunakan Zoom live kayak gini nggak ya. Tergantung sikonnya saya bisa live atau enggak. Terus boleh nggak nanti Pak mahasiswa, saya nggak bisa ikut Zoom Pak. Jadi masalah nggak untuk absensi saya? Nggak masalah sih sebenarnya. Ini hanya alternatif ya. Kalau nggak bisa Zoom juga nggak masalah. Cuman baiknya
itu kita Zoom aja. Karena ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen jika ada kendala saat mengaplikasikan suatu software gitu kayak multimedia, kayak misalnya toolsnya ini kenapa Pak nggak bisa diklik. Nah, itu enaknya di situ kalau Zoom ada interaksi. Kemudian waktu absensi itu adalah maksimal 7 hari dari saat post di Edmodo. Jadi misalnya saya post di Kamis, berarti Kamis minggu depan itu paling lambat kehadiran kalian. Mahasiswa yang setiap kali mengikuti Zoom ini di pertemuan berikutnya ya. Pak, saya Zoom ada nilai plus nggak? Ada di sini ya. Mahasiswa yang setiap kali mengikuti Zoom mendapatkan minimal dapat C+. Tapi catatan, dia juga harus mengumpulkan tugas kelompok, tugas individu, mengikuti UAS, mengikuti tes, dan mengikuti UTS. Seperti itu aja. Ya. Jadi, dengan syarat minimal C ini, mahasiswa mengikuti syarat-syarat nilai yang harus dipenuhi. Kemudian kehadiran di bawah 75%, 75% itu tidak bisa ikut UAS. Ini aneh ya, mahasiswa di online ini. Dulu di semester sebelumnya itu ada mahasiswa yang kehadirannya selalu di 60%. Bukan 1-2 kelas ya, tapi banyak kelas. Padahal kan tinggal online sebentar, dan waktunya pun 7 hari saat pos. Lama banget ya, tinggal pencet hadir aja kok susah banget ya. Saya harap kelas ini tertib lah ya. Kalau bisa di atas 75% kehadirannya, jadi bisa mengikuti UAS. Ada pertanyaan? Silakan. Masalah peraturan, masalah diri saya, peraturan, dan lain-lain. Ada dulu nggak yang sudah kita tampilkan pada slide? Saya tampilkan dulu slide-nya, mungkin masih baca dulu ya. Ada nggak kira-kira yang mau ditanyain? Ini adalah enak nanya jawabnya di sini nih nanti. Jadi ini akan kita pakai untuk seterusnya sampai akhir perkuliahan. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Kalau sakit gimana? Iya kan, kalau sakit kan tinggal absen aja, nggak masalah ya. Yang penting ada handphone, kemudian nggak ada surat-surat lah yang kayak gini online ya. Perkuliahan di Zoom mungkin waktunya nggak sampai 90 menit ya. Karena nggak begitu, maksudnya itu kan nggak semua mahasiswa menggunakan laptop, jadi nggak bisa kontrol sesuatu. Paling lama mungkin 50 menit udah cukup itu ya untuk perkuliahan online. Jadi Zoom-nya nggak begitu. Yang penting kalian bisa ngikutin mulai dari minggu depan ya. Ini kan minggu pertama, perkenalan dulu. Baiknya setiap mahasiswa itu menggunakan Zoom ya. Silakan yang mau bertanya. Pak, Ya. kita nih ada anunya ya, yang offline. Itu offline kapan? Oh ya, yang peraturan untuk offline ya. Ini zaman dulu ya. Cuman saya tampilkan kembali. Karena dari pihak yayasan itu perkuliahan tidak boleh tatap muka dulu ya, sampai ada mungkin peraturan baru lagi yang diperbolehkan ya. Mungkin kayak gitu aja Silvianti ya. Jelas ya kira-kira. Mungkin mudah-mudahan di akhir tahun Kalau yang itu untuk tugas kelompok ada kan Pak? Itu apa? Pribadi yang mencari atau dari Bapak? Oh, nanti saya tentukan temanya. Nanti ada di slide berikutnya tentang penilaian nanti ya. Saya tampilkan. Belum sampai situ kita materinya. Slide-nya. Baik, Ada yang lain? Ada yang lain? Ada Bima. Bima ini fotonya profilnya cewek ya. Anime nih. Dia suka anime kayaknya. Bima Reddy Putra. Ya. Saya rasa jelas ya. Saya next dulu. Kayaknya nggak ada masalah. Di chat ada yang nanya tuh, Pak. Oh, di chat ya. Saya buka dulu. Pak, ujian kita apakah juga menggunakan Zoom? Ujian menggunakan Zoom gimana ya? Pakai Edmodo ya. Biasanya lebih kepada pilihan berganda aja saya. Karena kan ada kemudahan di balik kesulitan ini. Kalau kita menggunakan Zoom juga susah lah, kasihan mahasiswa ya. Yang nggak bisa live, yang misalnya infrastrukturnya internetnya nggak bisa terjangkau, misalnya di luar kota, itu susah ngikutin Zoom. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita untuk UAS, mulai dari kuis, mid test, dan UAS itu menggunakan aplikasi Edmodo. Ya. Ada yang lain? Fikri, terima kasih. Saya rasa jelas ya Fikri ya. Udah join 24 orang, oke.
Oke, saya next aja. Mana tadi? Oke, share. Nah, sekarang kita udah masuk di slide penilaian. Nah, ini bobot-bobot nilai saat perkuliahan multimedia. Perhatikan, ini penting banget ya, menentukan nilai kalian. Pertama, tugas individu kurang I ya, kurang I. Individu adalah 30%. Biasanya saya suruh buat gambar karena multimedia ya. Gambarnya gimana nanti ya. Di perkuliahan akan dijelaskan gambar bagaimana. Ini cuman contoh luaran yang kalian hadapi besok bagaimana. Jadi tugas individu itu adalah 30% bobotnya. Kemudian tugas kelompok itu 20% video ya. Ingat ini berkelompok ya, video. Nah, ini saya nggak tahu nih, dari semester-semester sebelumnya itu kan belum ada pandemi nih, belum ada virus corona. Nah, kalau video yang sekarang itu saya nggak tahu, mungkin saya pengennya tiap orang ada merekam diri sendiri, kemudian satu orang lagi menggabungkan hasil dari video di rumah masing-masing tadi. Nanti saya pikirin lah teknisnya gimana nih ya. Karena 3 tahun belakangan ini saya ngajar multimedia itu nggak kayak sekarang, ini agak spesial dikit karena zamannya pandemi ya. Nanti saya pikirin masalah teknisnya bagaimana. Kemudian ada kuis. Kuis itu bobotnya adalah 20%. Ini aplikasi yang saya gunakan adalah Edmodo yang sifat ujiannya adalah open. Kemudian ada mid test. Mid test adalah bobotnya 20% juga. Kemudian saya menggunakan aplikasi Edmodo, sifatnya open juga. Dan terakhir adalah UAS, bobotnya hanya 10%. Ingat, nggak besar ini 10%. Yang paling penting itu ini nih, tugas individu, bobotnya 30%. Ini semua kecil, tapi tugas individu besar sekali. Ya. Kenapa saya beratkan di si tugas individu? Karena inilah yang menyelamatkan nilai kalian nanti, entah itu dari C harusnya, karena bobotnya besar tugas individu mengumpul, bisa menjadi B. Ingat, kalian harus mengerjakan ini semua. Kalau mau besok, minggu depan, mulai perkuliahan, kalian kumpulkan ini semua. Kemudian minggu depannya lagi kalian ikut, tiap hari ikut live Zoom kayak gini, maka minimal nilai kalian adalah C. C plus, sorry. Bukan C ya, C plus lagi saya kasih. Oke, ada pertanyaan dulu masalah nilai? Silakan dilihat dulu, Pak. Koreksi, Pak. Harusnya bobot segini, ini segitu. Nggak masalah sih, silakan. Tapi perkuliahan sebelum-sebelumnya mereka sangat setuju sama nilai seperti ini. Dan ini mereka aman-aman aja, nilainya nggak ada masalah. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Yang susahnya nih, biasa saya ada kuliah teori ya. Teori itu gampang ya, kayak gini ngobrol aja, kemudian ada slide-nya, selesai. Yang susah itu tuh, multimedia ini adalah salah satu kuliah yang menggunakan komputer atau PC dengan high spec ya. Itu yang sulitnya tuh di situ sebenarnya. Kemarin saya juga udah ngomong sama pihak kampus, Pak, bisa nggak kalau misalnya mahasiswa menggunakan komputer di lab, tapi misalnya dalam 2-3 orang itu boleh nggak? Jawaban kampus tidak boleh katanya. Nah, yang sulit itu ini sih sebenarnya. Multimedia ini adalah menggunakan laptop atau komputer dengan high spec. Kenapa? Karena dia butuh RAM gede dan VGA besar. Nah, saya juga bingungnya tuh di situ nanti ke mahasiswanya. Kalau komputer saya sih kuat-kuat aja ya, nggak ada masalah. Nanti coba saya tanyakan ya, bagaimana ini solusinya. Jelas? Ada yang mau dikoreksi masalah nilai? Saya cek dulu chat ya. Oh ya, chat ada yang mau bertanya nih. Billy, Pak, apakah saya membutuhkan APK tambahan seperti Photoshop? Oke. Illustrator untuk mengedit gambar. Terima kasih. Memang ya, nanti saya jelaskan di slide yang kita butuhkan apa aja, aplikasi apakah aja yang saat menggunakan itu siapa itu ya? Ada yang di sourcing. Bentar. Oke, ada ya. Oke, udah kayak gitu ya. Jadi nanti itu jawabannya, Billy, nanti di slide berikutnya. Aplikasi yang kita gunakan di multimedia. Ada pertanyaan lagi?
Oke, mungkin sambil next dulu ya, biar kita ngelihat slide-slide saya. Yaitu sekarang masuk di silabus dari multimedia. Ya. Deskripsi mata kuliahnya adalah, pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip multimedia. Apa prinsipnya ya? Kemudian serta cara menerapkan elemen multimedia dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalnya kita akan menggambar, nge-crop, bagaimana cara nge-crop, bagaimana menduplikat, bagaimana memunculkan asap, kemudian motion text dan seterusnya kayak gitu ya. Mahasiswa mempelajari teknik-teknik membuat elemen multimedia seperti video. Nah, ini video. Video yang kita gunakan aplikasinya adalah Adobe Premiere. After Effects boleh pakai nggak? Jangan dulu ya. After Effects itu sebenarnya kalau pada lab, kalau kuliah normal itu saya ajarkan. Itu berat banget After Effects kalau mungkin di-install di laptop kalian. Jadi saya gunakan agak downgrade dikit. Saya gunakan adalah Adobe Premiere. Kemudian, bentar saya doodle dulu ya. Ini saya gunakan adalah Adobe Premiere PR ya. Kemudian video dan suara ini jadi satu. Kemudian ada gambar. Gambar ini terbagi dua nanti ya. Gambar di sini saya gunakan ada gambar vektor, yaitu saya gunakan aplikasinya yaitu Photoshop. Kemudian, Adobe Illustrator AI. Kemudian ini gambar raster. Raster jelek banget ya, pakai mouse tulisannya. Emosi juga saya lihat ini. Raster. Di sini saya gunakan adalah aplikasi Photoshop. Teks gimana? Ya, teks tadi ini menyesuaikan aja dari video dan gambar. Jelas? Kemudian untuk aplikasinya ada saya buat di sini ya. Saya next dulu. Nah, ini dia. Materi kuliahnya sebenarnya cuma 3 dari awal sampai akhir. Yaitu ada gambar vektor, kita gunakan adalah aplikasi Adobe Illustrator. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan Billy. Kemudian ada gambar raster, itu gambar yang saya gunakan, aplikasi yang saya gunakan adalah Adobe Photoshop. Dan terakhir adalah video editing, kita gunakan adalah Adobe Premiere. Semua ini poinnya saya gunakan adalah Adobe keluarga ya, satu Adobe semuanya, biar tidak ada variasi yang aneh-aneh. Boleh nggak pakai Corel Draw? Boleh. Itu zaman dulu kurikulum saya kita pakai Adobe Photoshop, Adobe semua. Kemudian apa tujuan belajar multimedia? Yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip multimedia, membuat elemen multimedia yang mengkombinasikan video, suara, gambar, dan teks. Ada nggak Pak contoh video mahasiswa tugas zaman dulu? Ada, mau lihat ya, saya kasih lihat tampilan. Nah, diharapkan kalian bisa membuat video karya seperti ini. Saya share dulu. Kuliah, saya buka desktop. Nah, ini adalah contoh PUBG ya. Ini zaman sebelum pandemi. Bentar. Saya stop dulu. Kita lihat nonton video karya mahasiswa tentang PUBG. Bisa dilihat videonya? Putar nggak? Respon, muter nggak? Tolong. Bisa diputar? Muncul? Belum, Pak. Tidak, Pak. Belum, Pak. Oh, nggak muncul ya. Bentar, ini kenapa ya? Stop share. Saya buka dulu ya. Mungkin seperti ini. Nggak muncul dia. Terus dulu. Bisa dilihat sekarang? Bisa muncul? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita putar ya. Ini contoh karya mahasiswa dulu ya. Ini genrenya tembak-tembakan ya. Ada saya beberapa buat video genre ya. Ada horor, ada nanti kita lihat dulu satu-satu. Nah, ini
jadi mengkombinasikan antara video, suara, sama ini hasil cropan dari Photoshop mereka ya. Ya, sosok gagah gitulah mereka ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi ini adalah temanya adalah action ya, tapi game dianya. Nah, Ya, cek. Mana nih Nang? nah ini mabar ceritanya ya. Jadi mereka masuk satu persatu. Ada nggak action tembakannya? Ada, nanti lihatnya. Kita cepetin aja ya, cari yang bagusnya. Nah, ini dia ya. Ya. Nah, ini sebenarnya enak kalau dibuat video kayak ginian lagi ya. Cuman pandemi ya susah juga ya. Saya bingungnya tuh teknisnya gimana cara kalian ngerjain tugasnya nanti. Ada yang suka main PUBG? Suka, Iya, Pak. Pak. Suka, Pak. Nah, ini saya nggak ngerti sih sebenarnya saya main PUBG ya. Tapi saya pernah lihat dosen lain main PUBG ya kurang lebih seperti ini. Ini mereka gunakan adalah green screen. Nanti saya ajarkan juga apa itu green screen. Ya kalau dibilang nggak begitu smooth ya lumayan lah untuk mereka ya baru belajar pemula tapi udah buat kayak gini, belajar sekali tapi udah bisa buat. Tuh ada loading kayak gini ya, loading minum ya. Ini semuanya adalah fasilitas dari green screen. Nah, kita lihat fire gun-nya ya. Fire-nya itu api dari tembakannya ada nggak? Ada ya. Mereka lama banget lagi. Nah. Oh ya. Tembakannya. Aduh. Tolong. Ya. Bang, tolong dong. Nah, ini adalah contoh yang genre action. Tunggu. Ya, revive dong. Nah, ini berikutnya adalah contoh yang news ya, yang untuk buat berita ya. Kita lihat dulu, kita random aja, cepat aja. Nah, ini. Nah, basicnya seperti berita ya, kayak Jambi TV gitu, tapi mereka udah buat kayak gini juga udah bagus ya. Mahasiswa baru yang mudah belajar, tapi kelasnya udah kayak Jambi TV ya. Ini ada artis K-pop-nya juga.
Ya. Nah, sebenarnya memang harus ada kayak gini ya, yang intinya buat video nanti tugas kelompok itu memang harus malu-maluin ya. Kalau nggak totalitas ya nilainya juga nggak totalitas ya. Kayak gini nih, ini bagus nih cara ngomongnya, terus tembak-tembakan, terus ada genre horor. Yang jadi setan banyak banget waktu tahun kemarin siskom tuh, di kampus tuh. Genre horor tuh saya lihat, genre horor bener-bener syutingnya live di saat malam ya, di dekat daerah belakang parkiran tuh ya. Silakan nanti totalitas nggak apa-apa. Nilai juga bagus kok, saya apresiasi dengan nilai yang totalitas. Mereka pakai kostum, mereka pakai apa, terserah ya, bebas. Ini cerita lucu-lucu aja ya. Saya juga semakin buat saya tertawa, semakin saya senang ya. Nilainya tinggi. Nah. Ini dia, saya next saja. Ini mereka ngarang semua ceritanya, beritanya ngarang. Mereka sampai disorakin di pasar, coba perhatikan suaranya ya. Ya, terus kita lihat ya, ini berita pertamanya. Nih, ada klarifikasi. Terus juga ada jumpa fans ya. Banyak. Nih, ini idol K-pop. Nih, ini idol K-pop ya. Berita ini sangat mengejutkan bagi para netizen maupun para fans klub EXO dan Blinke, bahkan sempat trending di dunia nyata dan dunia lain. Bahkan kedua agensi yang menaungi mereka menyatakan hubungan dari mereka berdua itu benar. Hubungan dari kedua idol Korea tersebut terjalin saat mereka menghadiri acara Panji Pinang dengan mengupload beberapa foto dalam waktu yang sama pada bulan Agustus tahun lalu. Tak lama kabar tersebut beredar, muncullah berita yang menyatakan bahwa kedua idol Korea ini putus. Berikut adalah konferensi pers dari kedua pihak. Nah, ini ada konferensi persnya, lucu ya. Ini di belakang kampus ya, dekat kantin. Ini saya kasih nilai tinggi ya. Saya juga senang lihat video ini sambil ketawa saya nontonnya. Nah. Ya, itu ya news ya. Kemudian saya coba putar lagi yang Mortal Kombat ya. Ini mahasiswa battle bertarung game juga ya. Action. Kita nanti yang menariknya di sini kita lihat behind the scenes-nya. Kita lihat dulu videonya. Ya, kita lihat behind the scene-nya sebenarnya nggak kayak gini ya. Semuanya cuma gambar hijau. Nih, ini aslinya behind the scenes seperti ini. Nih ya, gambar hijau, layar hijau. Tuh, kayak gitu ya behind the scenes-nya.
Ada nggak ya? Oh ya, begitulah ilmu-ilmu ya. Saya nggak tahu. Terus ada nggak yang humor? Ada Pak. Ini santai banget nih ya, humor-humor kayak gini boleh juga nggak masalah. Tuh tipe-tipe orang hutang ya. Semuanya intinya gini ya. Intinya video tugas kelompok itu buatlah saya terhibur. Semakin saya terhibur maka nilai kalian akan semakin tinggi. Baiklah buat kalian nanti. Nah ini. Ini sebenarnya sih nggak ada editing khusus ya atau efek-efek khusus, cuman ya lucu-lucu aja, nggak masalah, boleh juga ya. Ini tipe-tipe ngutang ya. Dan seterusnya lah ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Tidak. Nggak ada. Nggak ada nih. Mortal Kombat sangat dapat emosinya. Apalagi emosi penontonnya, Pak. Berarti dia nih pemain Mortal Kombat dulunya ya. Raden Tio ya. Saya juga pemain Mortal Kombat dulunya. Waktu itu Mortal Kombat keluar di Sega ya. Saya udah main Sega waktu kecil. Nggak ada pertanyaan. Udah masuk 27 mahasiswa. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Saya rasa nggak ada masalah lagi. Kita kalau lihat slide-nya, bentar kita buka slide dulu. Slide screen. Ini dia. Ini ya slide-nya. Saya rasa slide-nya udah habis ya. Paling tinggal penutup aja di sini ya. Ini udah. Kemudian nah ini udah tadi terakhir ini penutup aja. Penutupnya menjadi bisa karena terbiasa. Tidak bisa karena tidak terbiasa. Sebenarnya itu kalau awal-awal ya, kalau mahasiswa yang baru menggunakan tools-tools seperti Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator itu agak kaku ya menggunakan mouse ataupun menggunakan istilah-istilah button-nya. Ya biar jangan kaget aja. Makanya sini saya bilang sering-sering aja menggunakan atau sering-sering belajar atau sering-sering lihat YouTube tutorial cara editing video ataupun gambar. Makanya di sini saya buat menjadi bisa karena terbiasa ya. Jadi memang tugasnya saya untuk mengajarkan kalian, jangan takut. Dan tugasnya kalian juga untuk mengimprove diri skill kalian di bidang multimedia. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak nih? Ayo nanya. Masih ada sekitar 5 menit, boleh lah nanya. Ya ada tentang diri saya, tentang pengalaman saya, tentang ini game Pak. Biasanya ini sering ditanyakan, Bapak game 2 ya. Bapak main game apa online-nya? Nah, ya. Sering banget nanya ini ya di semester sebelumnya dan baru juga yang di hari Senin sama hari Rabu kemarin. Saya bilang saya main game itu yang offline-nya adalah game PlayStation ya. Sama anak saya main masih berdua. Kemudian kalau game online-nya saya nggak nyebutin karena nick saya takut dibully ya. Saya genrenya adalah RPG. Silakan. Yang lain nanya. Coba saya mau lihat dulu ya. Ada, saya coba random aja lah, saya tegur ya. Kita kan hari pertama nih, hari ngobrol-ngobrol nih ya, hari kenalan. Coba saya mau komunikasi sama, nih yang lagi bener rambut nih. Bismala Dino Pahlawan. Halo, Bismala. Halo. Iya, Pak. Sehat kamu? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Domisili di mana? Di Jambi atau di luar Jambi? Di Muaro Jambi, Pak. Muaro Jambi. Sinyal. Kalau sinyal bagus nggak sana? Terkadang bagus, Pak. Terkadang nggak ada gangguan sedikit mungkin. Iya. Oke, terima kasih Bismala ya. Saya coba yang lain dulu, random aja. Siapa ya ini ya? Bima nih, saya mau profilnya nih, profil anime masalahnya nih ya. Bima Redi Putra, bisa dengar nggak? Halo Bima. Bisa, Pak. Bisa ya. Kamu di mana domisilinya? Di Kota Jambi, Pak. Kota Jambi. Coba lihat live videonya, saya nggak lihat tuh si apanya. Ini kan videonya off nih, kameranya. Mana Bima? Bima Redi Putra. Ini mana orangnya nih? Iya, Pak. Nggak lihat saya ya. Cuman suaranya aja ya.
Kamu nggak bisa live ya, Cam ya? Pak. Oke, ya kamu ya di Jambi lah ya. Kamu memang kayaknya orang seni ya? Enggak? Enggak juga, Pak. Enggak juga ya. Tertariknya di mana? Di programming atau di mana tertariknya? Di jaringan atau di... Iya, Pak. Programming sama... Iya, Pak. Bagus ya, saya juga orang programming. Oke, terima kasih Bima. Selanjutnya saya coba yang lain dulu ya. Yang cewek lagi saya coba nih. Jangan cowok semua ya. Random aja. Mana nih? Video ceweknya pada matiin ya, cowoknya pada... Oh, ini ada nih, Hilda. Halo Hilda, apa kabar Hilda? Silakan. Pak, baik Pak. Ya, Hilda lagi di mana nih? Di rumah? Di rumah. Oh iya, domisili di mana Hilda? Di Jambi. lah, Pak. Kota Jambi. Perbatasan juga. Tapi sinyal bagus ya? Bagus, Pak. Iya. Hilda punya komputer nggak? Atau punya PC nggak? Laptop, Pak. Laptop ya, oke. Oke, terima kasih Hilda. Berikutnya saya coba random lagi. Siapa lagi nih ya? Dila, mana Dila tuh? Ada profilnya doang saya lihat. Videonya mana? Iya, Pak. Dila bisa dengar? Ya. Iya, Pak. Dulu tamatan mana Dila? SMA Negeri 2, Kota Jambi. Oh, SMA 2 ya. SMA 2 tuh ada kurikulum multimedia nggak masalah ya? Atau apa ya? Saya lupa ya. SMK 2 atau SMA 2 tuh? Ada nggak kurikulum multimedia yang ekstrakurikulernya itu? Ada nggak? Iya, Pak. Pernah ngikutin? Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Kayak hubungan aja ya, putus nyambung gitu ya. Di SMA 2 tuh ada ekstrakurikuler untuk multimedia nggak ya? Atau pernah? Pas tahun saya sudah ada lagi, Pak, multimedia sudah ditutup. Setahun Iya, iya. sebelumnya masih ada. Iya. Oke, Dila, terima kasih ya. Saya coba lagi random Iya, ya. Nih ada Sabil nih dari tadi pengen ngomong mungkin Sabilmu tadi. Silakan Sabil. Kamu domisili di Jambi atau di mana? Sabilal. Ya, Pak. Ya, domisili di mana? Di Sungai Bahar, Pak. Sungai Bahar. Oh, masih bagus internet sana ya? Syukurlah ya. Ya. Atau Kadang-kadang nggak bagus ya, Pak. kalau misalnya hujan ya atau gimana biasanya? Biasanya kalau mati lampu, Pak. Mati lampu ya, berarti kayaknya towernya tuh pakai genset sebentar kayaknya ya. Iya. Iya. Kamu suka nggak multimedia? Ya, suka lah, Pak. Ya suka lah ya. Oke, terima kasih Sabilal ya. Kemudian saya coba satu lagi lah ya. Saya pengen tahu mahasiswanya di sini. Ini udah online 26 udah bagus ya. Ini banyakan cowok kayaknya ya. Siapa lagi nih ya? Aprilita itu cewek cowok? Cewek ya? Aprilita bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya. Lagi di mana? Kami di Sawangan, Mbak. Sawangan. Iya. Kadang hilang timbul nggak sinyalnya di sana? Iya, susah. Nah, nanti juga mungkin kalau misalnya saya nggak bisa live, kadang kan jangankan di luar kota ya, buat kalian semua, tapi di kota Jambi kemarin lagi ada hujan petir gitu ya, disertain petir, itu sinyal internet saya lagi gangguan ya. Bukan nggak bisa connect, tapi kalau untuk sebatas WA bisa. Tapi kalau live streaming kayak gini harus stabil, itu yang beratnya. Nanti saya infokan bisa live atau enggaknya. Kalau nggak bisa live ya paling saya rekam video saya sendiri, kemudian saya upload di Edmodo. Untuk semua mahasiswa kelas ini, tolong nama mahasiswanya, nama profil di Edmodo-nya diupdate ya. Masukkan NIM kalian di nama profilnya. Kan ada nama pertama ya, first name itu adalah NIM kalian, kemudian last name adalah nama lengkapnya. Karena saya di sini lihat ada mahasiswa yang belum memasukkan NIM-nya ya. Tolong nanti diupdate, oke ya? Nggak apa-apa hari ini, kan hari perkenalan juga. Jadi minggu depan tolong diupdate profil Edmodo-nya.
Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang belum jelas nggak? Saya rasa udah cukup nih ya. Hari ini cuman kayak gini doang ya. Minggu depan kita udah masuk tentang multimedianya. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Siapa? Raden Tio ya? Nah, saya ingin bertanya, Pak, bagaimana silakan. konsekuensi yang kita mengikuti Zoom ini, Pak? Iya. Sebenarnya, bentar ini ada suara ya. Saya mute dulu. Ya, Raden Tio, saya akan jawab ya. Pak, konsekuensi kalau kita nggak ngikutin Zoom gimana, Pak? Nggak ada konsekuensinya ya. Karena Zoom itu adalah aplikasi alternatif yang gunanya untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. Tujuannya apa? Untuk mempermudah jika mahasiswa mengalami kesulitan saat melakukan coding atau saat melakukan di multimedia. Misalnya klik ini nggak bisa, nggak berhasil. Nah, interaksinya ada tuh, dapat. Tapi kalau misalnya nggak bisa menggunakan Zoom, nggak bisa join di Zoom, itu tidak ada masalah. Cuman bagi mahasiswa yang mau, yang bisa ngikutin minggu depan dari pertemuan 2 sampai pertemuan akhir, bisa Zoom, itu ada apresiasi sendiri. Maka yang bisa ngikut dari pertemuan 2 sampai akhir itu minimal C+ udah di tangan. Dengan artian dia mengerjakan tugas individu, tugas kelompok, mid testnya ada, kuisnya ada, dan UASnya ada. Walaupun nilai dia rendah, ada apresiasinya. Cuman kan ada orang yang misalnya dengan kemampuan lebih, dia cukup absensi doang, yang penting 75, yang penting kehadiran dia di atas 75%. Mungkin dia nggak ikut Zoom, nggak apa-apa, cuman dia punya kemampuan, daya serap, kemudian daya nalarnya tinggi, dia bisa ngikutin, tanpa Zoom pun nggak masalah. Karena dia yakin mungkin sudah dapat, saya ini pinter nih, saya sudah yakin bisa dapat A, nggak masalah juga. Jadi itu aja sih, nggak ada konsekuensinya, nggak ada masalah. Cuman ada apresiasi jika bisa mengikuti Zoom dari pertemuan 2 sampai akhir. Oh iya juga, ada tata tertib ya. Kadang kemarin, di minggu kemarin ada mahasiswa saat Zooming itu sambil merokok ya. Itu nggak boleh ya. Kalau ngerokok ya silakan AFK, matikan videonya dulu, kemudian ngerokok di luar ya boleh, nggak masalah. Cuman jangan ditayangkan, itu nggak enak ya. Sama teman-teman lain, ataupun saya ngelihatnya nggak enak juga ya. Saya sebenarnya juga perokok ya. Tapi kalau kayak gitu rasanya itu kayak show up ya. Nggak enak aja dilihatnya. Mungkin Raden jelas ya, ada mau ditanggepin atau kurang jelas? Sebenarnya nggak ada masalah ya, mau nggak ikut Zoom nggak ada masalah sekali. Cuman kalau kamu yakin sama kemampuan diri kamu, nggak usah ikut Zoom nggak apa-apa. Kan nilainya juga bisa kamu bisa ngikutin ya, nggak masalah sih. Ini enaknya nggak enaknya zaman sekarang tuh kayak gini ya. Kita tuh susah banget tatap muka, yang harusnya bisa banyak ngobrol, bisa saling diskusi tentang apa di multimedia, ya susahnya di sini sekarang. Jadi daring lah, jarak online kayak gini. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada Raden sudah. Kemudian ketua kelasnya siapa sini? Ada nggak ketua kelasnya? Yang bertanggung jawab aja, maksudnya ya dia ngoleksi tugas, kemudian setelah sudah dikumpulkan. Nah, saya hubungan sama dia aja ke ketua kelas. Jadi nggak hubungan sebanyak ini kan, susah. Siapa kira-kira ketua kelas di sini? Atau yang bertanggung jawab lah, bukan ketua kelas. Saya hubungan sama siapa biasanya? Ayo, mana ketua kelasnya? Nggak ada yang mau nih ya ditunjuk ya. Ilham Suherman. Kamu jadi ketua kelas ya? Saya, Pak. Iyalah, muka kamu udah sangar kayak gitu ya. Ya. Jadi saya hubungan sama Ilham aja nanti ya kalau ada apa-apa ya. Oke Ilham, nggak ada masalah kok ya. Nggak ada saya suruh push up, nggak ada suruh apa-apa nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, siap ya. Oke, berarti kita sudah mendapatkan ketua kelas ya. Pertanyaannya jelas. Ya. Kemudian juga perkenalan nggak ada masalah. Nilainya oke ya. Bobot nilainya dari berapa persen sampai nggak ada, tenang aja ya. Karena kelas-kelas sebelumnya, semester sebelumnya juga aman-aman aja dengan bobot nilai seperti itu. Dan tugasnya juga nggak berat-berat banget di zaman pandemi ini. Pasti saya buat ringan aja ya. Jangan jadi momok lah. Lagian ini kan kuliah multimedia ya, bukan coding atau bukan yang berat-berat kayak gitu. Santai-santai aja. Ya kita kan main di sini bermain tentang warna, bermain tentang suara, ya kayak gitu-gitulah yang santai sifatnya ya. Yang seperti saya lihat tadi ada kayak jokes,
atau ada candaan tentang berita, nggak ada masalah lah ya. Yang penting ngikutin aja, kerjakan apa yang saya suruh, kerjain tugas, kerjain ini itu, ya pasti nilai kalian aman lah ya. Lagian ini nggak berat lah. Oke, clear ya? Ada pertanyaan nggak nih untuk terakhir? Enggak, Pak. Oke, nggak ada ya. Siap, nggak ada, Pak. Oke, siap. Kalau gitu, terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah online multimedia hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan sebentar. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terima kasih buat kita semua ya. Siang, Pak. Ya, Pak.